besar stabilitas dan juga pertumbuhan, atau jangan-jangan ya kita mulai bisa juga cermati hal-hal yang bersifat pemerataan UMKM. Ini kembali kepada alegori ekonom biasa ya, soal kue ya, kue yang diperbesar dulu ya pasca pandemi, atau kue yang pemerataannya dibagi-bagi secara merata dulu. Bagaimana Mas Yanuar memandang ini? Ya, kalau menurut saya kita ini sebetulnya bingung. Jadi kita asik gitu mengatakan bahwa dunia ini seolah-olah selesai dengan digitalisasi. Padahal digital itu suka nggak suka dia hanya alat bantu. Ya, kalau kita ngomong digital di pasar modal, sejak saham itu diskriptleskan, tidak mengenal lagi kertas, kemudian ada aturan yang mengatakan bahwa saham sama dengan uang, gitu juga di perbankan yang lebih jauh lagi. Kita misalnya ngomong kita punya uang di bank 200.000, kan kita nggak lihat uangnya, itu udah digital gitu. Digital itu hanya soal alat gitu. Kedua, karena orang menganggap digitalisasi, menganggap bahwa pasar keuangan ini menjadi wealth management ataupun alat untuk menjadi kesejahteraan, terutama milenial, seolah-olah orang dibuai, kalau Anda nggak ke digital, nggak buat startup, Anda ketinggalan. Jadi mana nih? Jangan-jangan bukan sektor kita keuangan, lihat dulu sektor real dulu dari mungkin. sisi ininya ya, dari sisi cara berpikir kita, paradigma kita. Baik. Jadi paradigma kita selalu menganggap bahwa saya buat startup apa, 3 bulan, mimpinya adalah semua orang akan seperti Mark Zuckerberg gitu. Padahal tidak semua orang akan seperti itu. Ya kan, tidak semua orang bisa memonetisasi hal-hal yang terkait dengan jadi YouTuber, jadi apa, jadi pemain konten dan sebagainya. Jadi orang selalu mengatakan soal literasi keuangan. Literasi keuangan itu 2. Ya, 1, pengetahuan orang itu tentang keuangan. Jadi artinya bagaimana saya financial planner, bagaimana saya mengatur uang saya. Kedua adalah kemampuan kapitalnya. Jadi kalau sekarang kita kembalikan lagi ke konsep makroekonomi. Orang kalau punya pendapatan, dialokasikan dulu untuk konsumsi. Kalau konsumsinya berlebih, orang akan tabung, masuk ke bank. Kalau ternyata tabungannya itu juga masih berlebih, orang akan masuk ke investasi. Entah itu investasinya portofolio itu di pasar keuangan, entah itu ke sektor real. Nah, kalau dia misalnya ada hutang nggak? Bisa. Kalau dia ternyata untuk konsumsi dari pendapatan aja nggak cukup, orang berhutang. Itulah fenomena pinjol terhadap digitalisasi. Jadi yang ingin saya katakan, persoalan kita bukan hanya persoalan digitalnya. Persoalan kita bukan hanya soal literasi keuangan, bahwa orang harus punya pengetahuan gimana caranya goreng saham. Bagaimana orang bisa tahu bahwa saya beli surat utang negara ori retail yang bunganya 6% lebih tinggi dari tabungan. Ya kalau uangnya nggak ada mau ngapain? Jadi menurut saya persoalan utama kita adalah mana benahi dulu sektor realnya. Kalau kita benahi sektor real, kemudian kita ingin memperbaiki rente dan sebagainya, baru kita bicara digital. Benar. Ya. Tapi kalau sektor realnya nggak dibenerin, kemudian kita loncat ke digital, yang ada rente-rente baru gitu. Dan kemudian yang ada industri keuangan kita, cara pengaturan kita di PPSK kita, seolah-olah kita menganggap semua pemain saham, semua pemain asuransi. Di mana unsur pemerataannya? Jadi kalau menurut saya, undang-undang ini biar kelihatannya itu gak ketinggalan zaman lah, biar kelihatannya fair, biar kelihatannya up to date. Tapi sebetulnya tidak menyelesaikan persoalan fundamental kita tentang akar literasi keuangan. Yaitu adalah kemampuan pendapatan individual. Setidaknya untuk memenuhi konsumsinya sendiri. Exactly. Sekarang coba, orang bisa menjawab nggak gitu? Pinjol 1 bulannya 1,8 triliun. Jadi itu kan menunjukkan artinya apa? Artinya untuk konsumsi aja, banyak orang, kalau kita ngomong pinjol 2 jutaan ya, kita nggak ngomong tentang orang pinjam uang bankable ya. Jadi artinya apa? Banyak orang untuk hidup dari situ. Kita mau jaga itu. Kita mau jaga misalnya aturan tentang pinjol. Kalau kita ngomong aturan pinjol, ya harus ada izinnya dari OJK, penyelenggara pinjol. Penyelenggara pinjol, 5C-nya harus jalanin, algoritma dan sebagainya. Tapi kemudian kalau ini menjadi bom waktu, masalah kerentanan sosial, karena algoritmanya juga mencatat nomor misalnya nomor tetangganya, nomor segala macam. Ini kan meledak sendiri. Jadi menurut saya, mengatur sektor keuangan tidak bisa dilepaskan juga dengan bagaimana kita membenahi sektorialnya. Sama kayak orang bilang gitu, perbankan kenapa nggak mau kredit? Kata perbankan, sektorialnya nggak ada. Kata orang sektorial, kita nggak dapat uangnya. Jadi kalau menurut saya, kalau kita bicara reform,
Harusnya pemerintah tuh ngurus dulu bagaimana mereform ini, sehingga akhirnya terjadilah yang namanya intermediasi, entah itu dari dana perbankan, entah itu dari pasar keuangan. Jadi bagaimana misalnya Mbak Ola ini yang kelebihan pendapatannya dari sisi konsumsi, Amin. ya kan, bisa membeli katakanlah surat utang negara, surat utang negaranya bisa menciptakan value creation, penciptaan lapangan kerja. Ya, exactly. Kalau tanpa itu kan nggak ada artinya gitu mau kita ngomongin tentang instrumen dan sebagainya. Ya, Mas Eko nih yang rajin meneliti dari Indef. Gimana? Apa kabar sektor real Indonesia? Apa kelemahannya? Apa yang juga mungkin menjadi peluang yang belum terelaborasi hingga saat ini? Ya, kalau sektor real sih ya banyak persoalannya begitu ya. Dari mulai makronya saja pertumbuhan kita ya nggak lebih dari 5% ya dari tahun ke tahun itu. Sudah cukup lama ya kita kayaknya